Shalom, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, saya Bambang Wibowo, Gembala GPI Victory Tanjung Selor di Kalimantan Utara. Saya akan membacakan firman Tuhan buat kita bersama, di mana saat ini kita boleh bersama menikmati kasih dan terang dari Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku dikasihi Tuhan, di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-26, saya akan bacakan buat kita bersama. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Bapak saudaraku dikasihi Tuhan, saya ingin menggarisbawahi tentang saudara palsu yang tertulis dalam 2 Korintus 11 ayat 26. Dalam firman ini dinyatakan tentang bagaimana Rasul Paulus menghadapi berbagai macam halangan dan rintangan dalam masa pelayanannya, tetapi dengan kuasa dan berkat dari Tuhan, dia boleh melewatinya dengan baik. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, yang diisyaratkan juga kepada kita adalah selain bahaya-bahaya dalam kota, dalam padang gurun, orang-orang Yahudi maupun bukan dari Yahudi, dia pun juga ada bahaya dari pihak-pihak saudara palsu. Saudaraku dikasihi Tuhan, saudara palsu adalah orang-orang yang sepertinya saudara, tapi sebetulnya bukan. Dan orang-orang seperti ini biasanya dia baik hanya pada saat dia membutuhkan sesuatu, dan setelah dia mendapatkan apa yang dia butuhkan, dia akan tinggalkan kita. Saudaraku dikasihi Tuhan, sesuatu yang palsu yang pasti tidak sama dengan aslinya. Sesuatu yang palsu yang pasti berbeda, baik kualitas, baik warnanya, baik segalanya berbeda. Sesuatu yang asli pasti indah, baik, cantik, dan sebagainya. Tetapi sesuatu yang palsu pasti berbeda. Sesuatu yang asli itu akan bertahan lama. Seperti emas. Emas akan bertahan lama dan akan terus, tidak akan pernah berakhir. Tetapi yang palsu biasanya hanya sebentar. Dan tidak lama dia akan pudar. Dan saudaraku dikasihi Tuhan, Paulus mengatakan saudara palsu. Berarti orang yang menganggap kita saudara hanya secara temporal. Orang yang menganggap kita saudara hanya pada waktu tertentu. Hanya secara sebentar. Karena dia butuh, karena dia perlu, dia menganggap kita saudara. Tapi pada saat keperluan kebutuhannya sudah terpenuhi, dia akan membuang kita. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, di zaman sekarang juga banyak yang demikian. Rasul Paulus mengisyaratkan kepada kita untuk mari kita berhati-hati. Dia sudah mendapatkan itu semua dan dia sudah memenuhi itu semua. Dia ingin agar kita pun juga berhati-hati dalam hidup ini. Apalagi menjelang akhir zaman ini, semakin banyak hal-hal yang tidak terduga yang justru akan menjerumuskan kita, menyusahkan kita. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, terkadang kita menolong seseorang, tapi ternyata orang kita tolong justru menyusahkan kita. Maksud kita menolong adalah baik, sebagaimana ajaran Kristus Yesus Tuhan kita. Tetapi kemudian orang kita tolong ternyata memanfaatkan pertolongan kita, memanfaatkan kebaikan kita, dan akhirnya justru menyusahkan kita. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, orang-orang yang demikian bisa dianggap sebagai saudara-saudara palsu. Dia hanya kelihatan di awal sebentar saja. Dia hanya kelihatan baik di awal, tapi kemudian sesudah itu dia akan berubah. Sebagaimana Tuhan katakan, aku mengutus engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Pada waktu awal seorang saudara itu seperti seperti serigala berbulu domba. Awalnya dia kelihatan seperti domba, tapi kemudian tidak lama dia akan berubah menjadi seekor serigala yang buas. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita berhati-hati dalam hal ini. Mari kita gunakan hikmat Allah, dan mari kita tetap berdekatan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mohon kuasa perlindungannya agar kita dijauhkan dari orang-orang seperti ini. Agar kita dijauhkan dari orang-orang yang akan menjerumuskan kita. Agar kita dijauhkan dari orang-orang yang justru akan memanfaatkan kita. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, berapa banyak di antara kita menolong seseorang karena orang itu sudah kita anggap saudara. Tapi kemudian ternyata itu adalah saudara palsu. Dia hanya baik kelihatan di luar. Di depan kita kelihatan baik, tapi di belakang kita dia bisa menusuk kita, dia bisa mencaci maki, dia bisa melakukan hal-hal yang tidak baik, dia bisa memfitnah,
Di depan kita dia tunduk ramah dan luar biasa. Bahkan sikapnya, perilakunya sangat indah. Tetapi di belakang kita, dia seperti serigala yang sedemikian ganas terhadap kita. Seorang saudara palsu di depan dia sedemikian ramah, tapi di belakang kita difitnah, kita dicaci maki, kita dikatakan macam-macam dan sebagainya. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita berhati-hati akan hal ini. Jangan sampai ketulusan hatimu, kerendahan hatimu justru akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Artinya saudaraku dikasihi Tuhan, lakukanlah semuanya karena Tuhan. Dengan hikmat Allah kita melakukan yang terbaik. Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menulis ini kepada kita agar kita berhati-hati. Agar kita juga kalau kita menghadapi atau bertemu dengan orang seperti itu, bersabarlah, bersukacitalah dan bersyukurlah. Jangan engkau mengeluh, jangan engkau menyesal, jangan engkau kecewa. Apabila aku bertemu dengan saudara-saudara palsu, kemudian mereka menyusahkan engkau, jangan kau marah, jangan kau emosi. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu dengan apa yang mereka perbuat. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan, berlindunglah kepada Yesus Tuhan kita. Kuasa kasih pertolongannya pasti akan dinyatakan kepada kita, sehingga kehidupanmu penuh dengan ketenangan. Kalau engkau sudah tahu sebelumnya bahwa itu adalah saudara palsu, berhati-hatilah dan berjaga-jagalah. Kalau mungkin hindarilah, agar jangan engkau jatuh di dalam dosa. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, mari berhati-hatilah dalam kehidupan ini. Banyak di sekitar kita saudara-saudara palsu. Banyak di sekitar kita orang yang mengaku saudara pada saat mereka butuh kita. Tapi kemudian ternyata dia menjadi musuh kita di belakang kita. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita berhati-hati. Biarlah kuasa Tuhan melindungi, biarlah kasih Allah terus mengalir, dan sabarlah engkau apabila kau bertemu dengan orang yang demikian. Bersyukurlah bahwa segala sesuatu yang kau alami tidak akan pernah lepas dari penglihatan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, jamah buat setiap pemirsa yang menyaksikan video ini ya Tuhan. Dengan kuasa-Mu, jamah dan kuatkan. Berilah mereka kesabaran, berikanlah mereka karya anugerah-Mu, dan jadikanlah mereka sebagaimana Kau kehendaki. Dan apabila Tuhan, mereka mengalami hal-hal yang tidak mereka inginkan, seperti mereka bertemu dengan saudara-saudara palsu, bahkan juga mereka mendapatkan bahaya-bahaya dari saudara palsu, Tuhan kuatkan, lindungi, berikan kesabaran, berikan kuasa-Mu, dan Kau jauhkan dari hal-hal yang demikian. Tuhan melimpahkan kasih berkat-Mu, kuasa pertolongan-Mu, dan kuasa darah-Mu membungkus setiap jemaat-jemaat-Mu, setiap pemirsa dari video ini, sehingga hidup mereka dipenuhi dengan Roh-Mu, dan mereka boleh bersuka cita dalam segala hal. Terpujilah Tuhan, biarlah iman mereka terus bertumbuh, biarlah hati mereka penuh dengan kasih-Mu, hati mereka penuh dengan kuasa-Mu, dan karya anugerah-Mu terus berlimpah, sehingga setiap orang yang menyaksikan video ini dipulihkan dalam segala hal. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.